terima kasih bagi semua masyarakat Sumeneb yang saya tahu banyak sekali sumbangannya terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Sumeneb itu. Tanpa dibantu oleh masyarakat, saya tidak akan pernah bisa berbuat apapun. Bagaimana guru-guru yang turun di desa-desa kecil, pulau-pulau kecil. Bagaimana para perawat, bidan, dokter yang satu pulau pindah ke pulau yang lain. Ini saya kira sesuatu yang luar biasa sumbangannya kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb dan kepada Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di program kami Madura Talk, programnya Jawa Pos Radar Madura. Nah, kali ini edisi spesial karena pada kesempatan kali ini kami bisa ngobrol langsung atau podcastan dengan Bupati Sumeneb, yaitu Kiai Haji Abdul Soro Karim. Ya, assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini di akhir bulan Oktober? Alhamdulillah lah, walaupun akhir bulan Oktober masih gajinya masih ada. Ya, artinya berbicara Oktober ini kan juga berkaitan dengan Hari Jadi Sumeneb ini. Iya, sudah. Yang hari jadi yang ke-751. Ya, jadi kalau sekarang ini situasi pandemi, iya, yang penting ada. Yang penting tidak lupa bahwasanya tanggal 31 Oktober itu hari jadi Kabupaten Sumeneb. Ya, karena emang kita tidak bisa membuat acara besar-besaran seperti tahun-tahun kemarin ya. Iya. Ya. Nah, di tengah keterbatasan karena dampak Covid ini, kira-kira momen yang bisa dipetik dari momentum hari jadi Sumeneb ini apa untuk jadikan pelajaran lah untuk kita? Ya, kalau secara formal itu nanti tanggal 31 ada upacara. Iya. Terus setelah upacara ada sidang paripurna. Ya, nah itu semua menandakan bahwasanya ini hari jadi yang ke-751. Dan ini saya kira kita harus melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap perjalanan Sumeneb mulai beberapa tahun yang lalu. Iya, betul. Dan dari situ kita setelah hasil evaluasi kita mencoba bagaimana melangkah untuk Sumeneb ke depan. Karena kalau berbicara hari ulang tahun berarti berbicara masa lalu. Betul. Ya. Masa lalu yang ini pernah dipimpin raja-raja misalnya. Iya. 35 raja. Saya bupati yang ke-15. Berarti ini ada sesuatu ya yang istimewa di Sumeneb dengan usia pemerintahan yang 751 itu. Maka tinggal bagaimana siapapun yang memimpin Sumeneb itu mampu meramu potensi-potensi yang ada di Sumeneb itu untuk bisa dijadikan sebuah kekuatan ya, dalam rangka pembangunan di Sumeneb. Nah, mengingat usia yang sudah mendekati angka 1000 nanti ya. Nah, ini kan saudara tertua di Madura ya, Sumeneb kan ya. Kerajaan tertua juga di Sumeneb. Nah, kira-kira apa sih yang kemudian perlu digairahkan kembali, mengingat kemudian ini Sumeneb ini beda kabupaten keraton seperti itu. Nah, kira-kira apa sih kemudian kedepannya yang sekiranya bisa dikiret lagi biar kemudian marwah keraton ini kembali bersinar seperti itu, jadi pembeda. Ya, kalau dulu keraton itu kan pusat pemerintahan. Betul. Keraton itu pusat ekonomi. Keraton itu juga pusat tradisi dan budaya. Iya. Maka saya kira Sumeneb sekarang pemerintahan ini benar-benar harus menjadi pusat. Di minimal di Madura itu pusat pemerintahannya itu Sumeneb. Iya. Yang menjaga tradisi dan budaya Madura itu seharusnya memang harus Sumeneb.
Kalau dilihat dari sisi usia, Usia, gitu ya, dari betul. sisi usia, maka sekarang harus ada semangat seperti itu. Iya. Kenapa The Soul of Madura yang nama Sumeneb itu spirit bagi kami semua masyarakat Sumeneb, bagaimana ini menjadi pemerintahan yang lebih dari pemerintahan yang ada yang di mana-mana. Itu aja spiritnya gitu ya. Kita menjaga bagaimana perekonomian terus berjalan dengan baik, pengangguran bisa dikurangi, Iya. dan yang lain-lain itu ya. Kreativitas bisa ditingkatkan, anak-anak muda bisa bergairah dalam menjadi misalnya wirausaha muda dan semacamnya. Saya kira itu harus benar-benar menjadi pelopor lah Kabupaten Sumeneb itu. Iya. Itu kan cita-cita luhur saya kira. Ya. Ada keinginan juga nggak ini momentum apa namanya Sumeneb The Soul of Madura ini kemudian berkaitan juga dengan adanya Provinsi Madura depan. Artinya untuk merebut ibu kotanya Madura seperti itu. Jadi The Soul of Madura itu lepas dari provinsi. Ya. Oh, iya. Dulu awalnya itu idenya lepas dari provinsi ini akan ada atau tidak. Tetapi semangatnya bagaimana Sumeneb ini menjadi apa, gerbang Madura. Iya, iya. Kenapa harus jadi gerbang Madura? Ya kalau ingin tahu Madura harus tahu Sumeneb. Iya. Nah, kenapa? Coba, kan hanya Sumeneb yang misalnya sekarang ini transportasi darat ada, Iya, iya. transportasi laut ya juga, apalagi Sumeneb. Sekarang transportasi udara juga ada di Sumeneb. Iya. Sehingga kalau orang mau kenal misalnya Madura, ya naik pesawat ke sini kan akhirnya menjadi gerbang gerbang Madura gitu ya. Jadi ini anunya semangatnya seperti itu, tanpa harus tanpa harus daerah-daerah lain, tidak. Tapi ini semangatnya kami gitu ya. Ini semangatnya kami. Iya. Nah, berkaitan dengan itu juga momentum hari jadi ini kan juga bagian dari refleksi ya. Refleksi kita sebagai warga Sumeneb, kemudian mencintai atau mengaplikasikan kecintaan kita terhadap Sumeneb. Nah, Pak Bupati kan sudah 2 periode nih sebagai Bupati. Tentu refleksi kecintaannya bisa berupa pengorbanannya tentang pemikiran, tentang pembangunan Sumeneb. Nah, kira-kira selama 10 tahun ini Pak Bupati menjabat sebagai Bupati, apa sih yang kemudian terekam dalam dirinya kemudian dianggap ini prestasi gitu untuk pembangunan Sumeneb? Iya, kalau itu secara formal bisa dilihat dari banyak penghargaan. Betul. Prestasi itu kalau secara formal. Tetapi kalau secara substansial kayak merasa harus terus ditingkatkan Sumeneb ini. Tidak boleh berhenti sampai di sini Kabupaten Sumeneb. Banyak hal, coba siapa dulu misalnya berpikir akan ada rumah sakit terapung misalnya, kan nggak akan pernah ada orang berpikir sejauh itu misalnya. Walaupun itu tuntutan tidak semakin kecil dan tidak semakin ini semakin banyak tuntutan masyarakat. Bagaimana misalnya mampu, istilah saya, menjahit pulau-pulau misalnya itu ya. Iya. Itu kan apa istilah menjahit itu? Ya bagaimana transportasi antar pulau di Kabupaten Sumeneb itu terus bisa kita cobalah dipercepat gitu. Kalau dulu misalnya mau ke Kangian saja harus 1 minggu sekali ya. Misalnya bahkan awal dulu saya masih aktif di NU cabang Sumeneb sebelum reformasi itu, kalau ke Kangian waktu kan harus nunggu bisa berminggu-minggu. Oh iya, ya itu kita jahit dengan sekarang misalnya sudah hampir setiap hari ada kapal yang berangkat di Kalianget misalnya ke Kangian dan seterusnya. Ini saya kira orang raas sudah merasakan misalnya ya, sudah ada perintis ke sana dan semacamnya, yang dulu mungkin orang tidak terlalu banyak berpikir itu. Jadi ini salah satunya saja. Ini salah satunya karena saya berbicara tentang
Sumeneb itu pasti berbicara tentang banyak pulau yang ada Dari di transportasi ya Kabupaten juga Sumeneb. bagian dari Di antaranya masalah transportasi, ya. Tadi ini siang-siang misalnya kita bicara tentang dari pulau kecil, misalnya di Sameket itu yang sekarang sudah tidak terawat, misalnya tentang tower misalnya, sehingga itu memaksa kami harus juga bagaimana ini tower-tower yang ada itu. Sekarang ini misalnya kami disetujui oleh pusat perhubungan ya tentang misalnya SIP Lane itu kan banyak kabupaten, terakhir itu ada 10 kabupaten yang rebutan itu. Nah, ketika turun dari Jakarta ke sini ternyata pilihan terakhir itu Sumeneb, karena misalnya itu ternyata Sumeneb lebih siap dari kabupaten-kabupaten lain. Jadi pesawat yang nanti itu tidak turunnya langsung di laut dan semacamnya. Jadi di Kangian sudah sekarang disiapkan. Saya sudah turun di tempat itu, bahwasanya ini yang kita siapkan, lautnya di mana, tanahnya nanti di mana dan semacamnya sudah selesai semua. Nah ini kan sesuatu yang mungkin akan menjadi kenangan banyak pihak, ya termasuk misalnya ya rumah sakit sudah di pulau sudah ada rumah sakit misalnya, tidak hanya berkutat dengan puskesmas dan yang lain-lain itu yang saya ingat sajalah ya. Kalau untuk ini periode kedua ini kan juga paling dominan yang selalu kemudian disampaikan oleh pemerintahan kabupaten itu adalah program visit, yaitu adalah bagaimana upaya pemerintah untuk merintis ataupun juga membangkitkan ekonomi kerakyatan itu melalui pariwisata. Nah, ini sudah akhir masa jabatan. Menurut Buya ini seperti apa pelaksanaan dari program visit selama 5 tahun? Iya, kalau tahun-tahun depan saya yakin itu akan diterusin oleh bupati yang baru, karena program ini program unggulan. Kenapa dijadikan program unggulan? Karena ini diantara potensi kekayaan Sumeneb itu destinasi ini, wisata ini. Sehingga kita punya lengkap kan kalau di Sumeneb itu ya, yang namanya wisata itu kan lengkap. Wisata religi ada, alamnya juga ada, ya budayanya mendukung, lengkap ini. Nah ini saya yakin siapapun jadi bupati pasti akan nerusin ini. Sebab kalau ini bagus ya pelaksanaan di lapangan itu dari sisi pemberdayaan ekonomi, dari sisi keterlibatan banyak pihak termasuk masyarakat sehingga bisa mengurangi pengangguran dan yang lain-lain, itu akan banyak manfaatnya. Sebab kalau Sumeneb ingin, teorinya kan begini, kalau Sumeneb ingin maju, bagaimana orang itu banyak ke Sumeneb itu apa ya, sederhana tuh ini. Sebab kalau yang makan, yang tidur di hotel itu sama-sama orang Sumeneb, mau berkembang apanya? Itu ya. Yang beli rokok di Sumeneb orang Sumeneb, yang makan di Sumeneb orang Sumeneb, gimana bisa maju? Kenapa Surabaya maju? Karena orang Sumeneb banyak ke Surabaya, sedikit-dikit ke Surabaya. Ya. Nah ini kita coba tarik, bagaimana orang luar itu ke Sumeneb, diantaranya dengan destinasi pariwisata itu. Biar orang ke sini bawa uang, ya coba bisa dibayangkan. Dia beli rokok di sini dengan melihat apa misalnya potensi yang ada, apa Gua Soekarno misalnya ya, atau yang lain-lain, itu kan akan mengakibatkan ya denyutan ekonomi itu akan hidup dengan sendirinya. Sehingga saya yakin ini pasti, walaupun saya tidak mengatakan terusin ini Pak Bupati, pasti ini akan diterusin. Karena ini memang real dibawa tentang potensi yang kita miliki. Hal ini sudah tersampaikan nggak kepada paslon-paslon ini?
Atau sudah ada komunikasi sebelumnya memang saat bertemu? Iya, saya nanti akan berkomunikasi siapa pemenang saja. Kalau sekarang kan sepertinya saya harus menjaga semua yang bersaing ini. Nanti ajalah. Kan saya masih Februari, ini tanggal 9 Desember sudah pelaksanaan, kan sudah bisa dipastikan. Apa yang misalnya minta bantuan pemikiran ke saya, siapapun yang menang saya akan memberikan masukan yang terbaik untuk Sumeneb. Ya, saya tidak akan berhenti kok. Tetap untuk membantu Sumeneb, walaupun saya tidak jadi bupati. Iya. Nah, dari dua visi misi paslon itu sebenarnya juga ada sih mengungkit tentang pariwisata. Cuman porsinya itu nggak sebegitu besar. Ya. Artinya ya jangan-jangan kemudian ini program visit setelah Pak Bupati selesai kemudian nggak semasif yang digaungkan sebelumnya seperti itu. Ada kekhawatiran seperti itu soalnya saya. Kekhawatiran boleh, tetapi kalau melihat potensi yang ada, lagi-lagi potensi yang ada itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Secara logika dulu orang berpikir kalau Sumeneb punya migas itu migas bisa berakhir. Iya. Ya, kalau sudah selesai minyaknya habis, kering dan semacamnya sudah hengkang mereka. Tapi kalau pariwisata itu selamanya itu kan ada. Coba selamanya ada. Cobalah sebelum kita gaungkan misalnya bagaimana tempat-tempat ziarah. Kan berapa bis tiap malam itu ya. Iya. Bisa saja sampai 18 bis yang bermalam di Sumeneb. Coba itu. Cuma ini karena wisata ziarah ya memang banyak orang nangis-nangis di kuburan saja. Tapi tidak mau ke hotel. Kalau saya nanya, kenapa kok tidak tidur di hotel? Tidak ada anggaran. Saya menghemat anggaran juga mungkin. Tidak ada anggaran. Tetapi kalau bentuknya tidak di kuburan, tapi bentuknya misalnya kita gaungkan tempat wisata yang lain, itu yang akan datang pasti berbeda. Orangnya pasti berbeda. Dan itu akan membawa banyak hal secara ekonomis. Nah, ini yang harus disadari oleh semuanya. Karena APBD kita kalau berangkat dari PAD-nya kecil, kan? Pastilah kecil. Jadi berbeda dengan kota-kota besar yang sudah ada hotel, semuanya serba hotel macam-macam lah. Ya tinggal enak. Siapapun jadi top pimpinannya tinggal meramu yang ada. Tetapi kalau kita tidak akan hanya meramu, tetapi menumbuhkan sesuatu yang baru. Menumbuhkan sesuatu yang baru yang belum ada, dan itu bisa ada di antaranya nilai ekonomis. Dan itu akhirnya kan kesejahteraan bisa merata di mana-mana. Kenapa saya ngejar misalnya harus ada seaplane atau yang lain-lain, ada penerbangan sekarang ke Sapeken? Karena di pulau pada dasarnya tidak sedikit tempat-tempat wisata yang belum tergarap dengan baik. Itu diantaranya. Yang kedua tentu saja bagaimana kecepatan masyarakat dalam bertransportasi itu, dan itu berdampak ekonomis juga. Bisa dibayangkan berapa nanti harganya rokok kalau dari sini harus nunggu 10 hari misalnya satu sisi. Itu kan persoalan ekonomis yang harus dijawab. Nah, berbicara ini hari jadi ini kan juga tagline-nya the beauty of Sumeneb kan ya. Artinya nuansa keindahan Sumeneb juga harus kita syukuri juga ya di momen hari ulang tahun yang ke-751 ini. Nah, yang juga jadi keluhan sekarang Pak Bupati ini sejumlah kawasan wisata itu mulai sedikit kurang steril lah, dalam tanda kutip. Kemudian ada wilayah-wilayah seperti pantai di daerah utara kemudian sudah berdekatan dengan unit usaha lain yang berkaitan dengan mendatangkan limbah. Nah, untuk menjaga ekosistem wisata yang sehat atau yang bagus ini kan juga harus ada ketegasan dari pemerintah ini. Iya. Nah, ini mumpung Pak Bupati masih ada sebagai orang nomor 1 di tataran pemerintahan Sumeneb, kira-kira apa yang harus dilakukan menyelaraskan antara wisata dengan unit usaha lain seperti itu? Iya. Jadi pariwisata itu tidak hanya identik dengan alam yang indah.
Saya sudah bicara kalau di teman-teman eksekutif misalnya, cobalah program kita Pemkab itu bisa dijadikan tempat wisata. Nah itu aja. Jadi program kita katakan ada kampung IB misalnya sapi, gitu ya. Kalau itu menjadi desa IB, itu kan akan menjadi sebuah sekaligus orang akan melihat ke sana. Tempat wisata juga. Pertanian misalnya. Ya tidak hanya sekedar nanam padi, tetapi juga di situ ada program yang bersamaan dengan yang lain. Katakan di situ orang bisa melihat keindahan alam, padi yang bagus. Di sekitarnya misalnya juga ada ikan, sehingga ada pertanian. Misalnya ya kalau dulu dengan perikanan itu satu program dan semacamnya, ya misalnya terintegrasi. Itu kan program, tapi bisa jadi tempat wisata baru. Termasuk misalnya seperti perizinan yang saya selalu bilang, kalau ada sesuatu yang baru itu benar-benar tidak boleh, sekali lagi tidak boleh merusak alam yang ada, tidak boleh merusak tempat-tempat wisata yang ada, sehingga itu benar-benar harus dijaga oleh pemerintah. Kalau misalnya itu ada sesuatu yang melanggar, saya silahkan tutup, dan berkali-kali kita tutup. Setelah selesai permasalahannya baru kita buka lagi. Artinya ketegasan itu siapapun saya kira jadi pemimpin memang harus tegas terhadap sesuatu yang menyalahi aturan. Betul. Ya karena yang sebelah sana kan terus saja yang mana? Yang beluto misalnya itu kan enggak kan kita tutup selamanya itu ya. Beluto apa mana peragaan dan semacamnya, yang reklamasi dan semacamnya itu bagian dari hal-hal seperti itu. Iya. Ini apa sih kira-kira kemudian yang harus disampaikan kepada bupati selanjutnya nih? Terkait dengan ya pertama tadi juga potensi Sumeneb. Kemudian juga PR yang harus segera juga dilakukan oleh pemerintah selanjutnya seperti itu. Ya kalau secara umum kekuatan APBD ini kecil karena hanya 2,1, 2,2 dibandingkan kebutuhan masyarakat. Nah itu intinya ya. Dibandingkan kebutuhan dan luas Sumeneb yang seperti sekarang ini. Artinya kalau Sumeneb tidak jadi Jawa Timur, ya Sumeneb sama luasnya itu dengan Jawa Timur. Coba bisa dibayangkan, lautnya saja hamparannya itu 50.000 kilometer ya, persegi. Artinya benar-benar Jawa Timur ini kalau Sumeneb tidak jadi Jawa Timur dari sisi luasnya. Padahal APBD-nya sama dengan kabupaten yang lain di Madura itu ya 2,1. Itulah. Nah ini karena memang kalau hanya mengandalkan APBD pasti tidak cukup. Bupati yang akan datang juga harus melakukan terobosan-terobosan, bisa mengajak swasta dan semacamnya yang bisa ikut membangun di Kabupaten Sumeneb. Nah, masyarakat itu juga harus lebih lebih memahami jangka panjang gitu, bahwasanya ini memang diperlukan swasta masuk ke Sumeneb. Iya. Ini perlunya kesadaran kolektif dari masyarakat, sehingga kalau hanya mengandalkan APBD ya sulit, untuk lebih maju sulit. Iya, walaupun juga Sumeneb potensi migasnya luar biasa besar ya, itu yang bisa diandalkan ya, karena bagi hasilnya juga sama di daerah lain. Kecil, cuma orang tidak tahu. Kadang-kadang ada orang bilang mana itu uang dari migas. Padahal ya migas itu undang-undangnya kan pasti lebih banyak keuangan itu di pusat. Ya. Dan tentu saja untuk swastanya juga, karena memang undang-undangnya seperti itu. Kami sering, bahkan ada tulisan waktu itu ketika ada seminar migas itu di Sumeneb, saya pernah menulis ini menetes ke atas. Bukan ke bawah. Iya, bukan ke bawah. Karena dari migas itu uang banyak ke atas. Itu saya sebagai bupati yang berbicara di forum itu kan banyak dari Jakarta, dari pusat, dari swasta, dari kementerian dan semacamnya. Tapi mereka pasti jawabannya undang-undangnya memang seperti itu. Sehingga pastilah negara ini harus membiayai semuanya, bukan hanya Sumeneb.
Kalau undang-undangnya harus lebih banyak ke daerah, mau apa? Mau dibuat apa uangnya katanya? Gitu Pak, pertanyaan ke saya. Mau dibuat apa oleh Sumeneb? Apa yang lain mau ditinggal? Kami pusat ini banyak hutangnya. Gitu kadang-kadang Pak. Pusat ini banyak hutangnya, yang nyaur juga harus dari daerah-daerah. Itu bisik-bisiknya ke saya itu. Ini nggak bisa, kamu nuntut terlalu banyak katanya. Ini masih ada 38 kabupaten yang juga kecipratan dari uang migas yang ada di Sumeneb itu. Iya. Dan itu banyak tidak difahami. Iya. Jadi itu bagian dari juga PR juga untuk pemerintahan ke depan ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan tadi bahwa beberapa prestasi yang juga kita rasakan sebagai warga Sumeneb, ada banyak hal yang ditorehkan oleh Kiai Busroh Karim, yaitu terkait dengan pembangunan fasilitas infrastruktur, kemudian juga terkait dengan akses transportasi. Kemudian juga bagian dari kesehatan juga sudah ditorehkan, membangun puskesmas di kepulauan, termasuk juga membangkitkan pariwisata yang ada di Sumeneb. Nah, itu bagian yang juga pembangunan real yang tercapai dalam pemerintahan Kiai Haji Busroh Karim. Nah, terakhir ini Buya, apa sih harapan terhadap pemerintahan atau ASN ya, termasuk juga harapannya terhadap masyarakat? Bagaimana kemudian kita guyup membangun Sumeneb ke depan lebih maju lagi? Ya, kalau Sumeneb ingin maju, yang pertama SDM-nya harus ditingkatkan. Apakah itu di ASN, apakah masyarakatnya. Itu yang saya kira harus menjadi catatan penting. Siapapun itu yang memimpin Sumeneb, SDM itu menjadi program unggulan. Karena untuk apa kalau kita punya banyak aset tetapi SDM-nya lemah? Itu tidak akan bisa menjadi kekuatan. Cuma menjadi aset saja, menjadi potensi saja, tetapi tidak menjadi kekuatan ekonomi, tidak menjadi kekuatan kultur, tidak menjadi kekuatan-kekuatan yang lain. Kalau SDM-nya itu lemah. Maka semenjak saya itu masih jadi ketua DPRD, berapa beasiswa yang sudah diberikan kepada para mahasiswa, dan juga kepada perguruan tinggi swasta misalnya yang ada di Sumeneb. Saya pernah dapat penghargaan satu-satunya Bupati Jawa Timur yang alokasi dananya itu keberpihakan kepada dunia pendidikan swasta itu paling besar Sumeneb itu. Maka saya dapat penghargaan dari Menteri Agama. Waktu itu ya, itu misalnya salah satu. Karena emang kita dan saya sebelum jadi bupati sudah anggaran kepada perguruan tinggi swasta, kepada pondok-pondok pesantren dan yang lain-lain tentang beasiswa dan yang lain-lain itu sudah besar sekali. Cuma mungkin saya lemahnya tidak mampu memainkan pencitraan itu. saya kerja itu aja. Persoalan mau diviralkan dan semacamnya, saya sejak dulu memang pokoknya saya kerja gitu aja ya. Jangan hari matur tak ludruk maksudnya. Ya, tapi ini bagian dari prestasi, Pak. Dan masyarakat juga pastinya sudah tahu. Oh 10 iyalah. tahun di dewan, 10 tahun juga di pemerintahan ya. Iya. Artinya pasti banyak kenangan yang juga tidak bisa dilupakan oleh masyarakat sendiri. Iya. Apalagi ini kado terakhir di tahun ini yang juga dapat WTP lagi ya, yang ketiga kalinya. Ini kan juga bagian dari prestasi. Iya, WTP. Iya. Tapi saya bilang jangan yang WTP hanya sekedar dari BPK, harus WTP dari Tuhan. Biar juga tenang di masa pensiun nanti. Bebas korupsi, bebas kolusi, programnya lebih menyatu kan, itu aja lah. Jangan itu namanya WTP dari Tuhan.
1-2 tahun saya mimpin periode pertama sampai 3 tahun itu, kami sudah misalnya mendapatkan penghargaan internasional, misalnya dengan paten itu ya, dengan paten penyerahan kewenangan bupati yang diserahkan ke camat-camat. Misalnya itu ya, ada 10 kewenangan bupati yang seharusnya itu milik bupati, tapi saya serahkan ke camat. Kalau saya berpikir dulu tidak untuk penghargaan. Tapi saya berpikir, masa orang Masa Lembu itu mau ngurus izin tanah saja yang hanya sekian ini harus ke Sumeneb, misalnya contoh itu ya. Masa harus mau nebang pohon itu harus ke Sumeneb. Nah itu akhirnya saya dekatkan, nggak usah, izin itu cukup di kecamatan misalnya. Dan ternyata dapat apresiasi secara internasional, misalnya itu yang disebut paten. Nah ini saya kira sesuatu yang siapapun akan merasakan itu. Saya masih jadi ketua DPRD, sudah sering ada usulan, bagaimana kalau buat KTP tidak perlu ke Sumeneb, cukup di kecamatan. Tidak bisa. Ternyata hanya beberapa bulan dari itu saya jadi bupati itu bisa, misalnya ya. Di antaranya dengan paten itu misalnya. Dan coba sampean bisa turun ke kecamatan. Semua kecamatan sekarang ada perbankan di Sumeneb itu. Kalau di darat itu biasalah itu biasalah ya. Kecamatan ada bank itu biasa. Tapi kalau di Sumeneb, coba di Masa Lembu ada perbankan. Coba bisa dibayangkan di Raas itu ya. Dulu saya ketika perintahkan kepada BBRS tidak ada di kecamatan tidak ada BBRS, harus ada BBRS. Itu mungkin hanya karena bupati saya. Ya, direkturnya diem saja. Seandainya saya bukan bupati mungkin ini dari mana, gimana caranya? Pasti rugi, pasti seperti itu. Walaupun ketika rapat ini misalnya setelah setengah tahun berjalan laporannya rapat bagaimana? Rugi. Di Raas bagaimana? Rugi. Di Masa Lembu bagaimana? Rugi. Dulu di Sapeken juga pernah rugi. Tetapi setelah lebih dari setahun tidak ada sekarang BBRS di kecamatan yang rugi. Dan orang baru tahu inilah perlunya bank di kecamatan. Masa mau ngambil gaji saja harus ke Sumeneb, ke kota ini Pak. Orang yang ASN yang ada di mana-mana. Itu saya kira ada orang bilang ini ide gila ini. Masa di mana-mana harus ada perbankan gitu ya. Sekarang ketika terasa sekali ketika ada bantuan dari pusat apakah melalui dinas sosial atau yang lain-lain, ya ternyata mereka bisa ngambil di mana di kecamatannya masing-masing, tidak harus ke sini. Bisa dibayangkan kalau ngambil bantuan hanya 600.000 misalnya, tapi harus naik kapal 17 jam sampai di sini makan, minum, rokok, habis itu uangnya. Percuma ada bantuan ya. Iya. Itu yang kadang-kadang orang tidak terlalu berpikir ini sesuatu yang seharusnya diapresiasi oleh kita. Filosofinya? Pembangunan ini harus merata, itu filosofinya. Ya, tidak boleh ada kecamatan terlalu maju, tapi ada kecamatan yang terlalu miskin, itu nggak boleh. Nggak boleh. Perbankan itu kan bagian dari itu ya. Dia memicu pembangunan. Termasuk misalnya keaktifan para ASN. Kan tidak boleh aktif ini hanya di kota. Ya, tetapi ASN yang ada di pulau-pulau kecil itu tidak pernah masuk. Nah, maka kita atasi dengan absensi online itu. Tapi tidak mudah. Saya harus ingin menyampaikan tidak mudah absensi online itu. Karena itu harus ada tower, ada sinyal dan semacamnya. Gitu ya. Sehingga ketika saya ketemu Bu Rini, saya bilang, Bu Rini, di Sumeneb ini orang-orang pulau itu mampu beli HP, tapi tidak bisa beli sinyal. Tertawa. Bu Rini itu tertawa. Ya. Setelah itu ada program besar-besaran. Bagaimana masuk di tower-tower dan semacamnya itu di pulau-pulau yang ada.
Sehingga itu bagian saya kira dari ya menjahit pulau-pulau yang ada itu. Mungkin sampean belum pernah ke pulau-pulau kecil ya. Sebagian, hanya sebagian. Paling di kecamatannya. Ya, Betul. Paling kecamatan Masa Lembu mungkin kalau nyampe ya kemarin ketika kunjungan kecamatan. Tapi kan belum pernah misalnya ke kecamatan Masa Lembu di pulau-pulau Masa Lembu. Coba bisa dibayangkan dari kecamatan Masa Lembu ke Keramaian itu 5 jam. Saya dari Keramaian ke Sakala itu 17 jam. Coba. Saya di Sakala langsung tahun depan di sini akan ada tower. Waktu sambutan saya. Sudah dibangun sekarang? Tahun depannya setelah itu langsung ada. Itu Itu tanpa APBD. Kita jualan. Kita tukaran kartu, Pak. Saya akan ngasih di sana tower, Bupati harus jual kartu sekian ribu. Ayo. Enggak apa-apa. Yang penting di sana ada sinyal kan gitu, Pak. Iya. Luar biasa 17 jam, Pak. 17 jam. Ya, bagaimana kemudian memadukan penyemarataan kinerja antara di daratan dan kepulauan ini? Iya. Termasuk memonitoring para ASN yang di sana. Ya, dengan absensi online kan sudah kelihatan ini. Kan cuma mukanya begini. Kalau dulu fingerprint itu. Kalau sekarang iya, ya itu sudah pengawasan. Dulu saya masih ketua DPRD, Pak. Apa ya? Pernah ke Pulau Raas. Setelah Pulau Raas itu ada pulau lain gitu ya. Sampai di sana itu anak yang sekolah di SD itu bajunya hitam, seragamnya seragam hitam. Saya laporkan pada saat itu di DPR dan semacamnya. Kok ada SD ini seragamnya hitam? Ketika ditanya kok ada seragam hitam, ternyata tidak ada orangnya, tidak ada muridnya, yang ada kambing. Nggak ada gurunya, nggak ada apa. Itu kambingnya hitam semua. Ini masa anak ini sekolah SD kok seragamnya hitam? Seperti itu dulu saya. Bisa dibayangkan hal-hal yang seperti ini, Masya Allah. Ketika turun ke pulau dulu itu absensi guru itu penuh. Bahkan saya ke sana kira-kira pertengahan bulan, tapi bulan itu sampai tanggal 30 sudah ada absennya. Sudah ada absennya. Sudah tuntas ya. Tuntas absennya. Nah ini gimana caranya? Ya kita harus dijawab dengan teknologi. Tidak bisa dijawab dengan marah-marah, itu nggak bisa. Tetap saja setelah marah dia mengisem pulang ke rumahnya. Ya harus dijawab dengan teknologi. Dan sekarang sudah jalan, sudah jalan semua itu ya, sudah jalan. Ya, terima kasih banyak Buya. Ya, kesempatan podcastan pada kesempatan kali ini. Ini momen yang luar biasa bagi saya karena bisa bincang-bincang tentang momentum di hari ulang tahun Kabupaten Sumeneb yang ke-751 dan masa akhir jabatan pemerintahan Kiai Busro yang periode kedua. Ya, ini kan hari ulang tahun yang terakhir bagi saya sebagai bupati. Betul. Terima kasih bantuan semua pihak untuk ikut membangun Sumeneb. Ya, terima semuanya. Dan ya mohon maaf lah kalau banyak kekurangan kehilafan saya selama 10 tahun ini. Ini karena yang terakhir untuk hari ulang tahun Kabupaten Sumeneb. Ya karena ini hari ulang tahun yang terakhir bagi saya sebagai bupati. Ya hari ulang tahun hari jadi Sumeneb yang ke-751 ini saya ingin menyampaikan terima kasih bagi semua masyarakat Sumeneb yang saya tahu banyak sekali sumbangannya terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Sumeneb itu. Tanpa dibantu oleh masyarakat, saya tidak akan pernah bisa berbuat apapun. Bagaimana guru-guru yang turun di desa-desa kecil, pulau-pulau kecil. Bagaimana para perawat, bidan, dokter yang satu pulau pindah ke pulau yang lain. Ini saya kira sesuatu yang luar biasa sumbangannya kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb dan kepada Sumeneb. Sehingga benar-benar saya ingin menyampaikan itu. Terima kasih dan pastilah saya manusia biasa ada kesalahan dan
kehilafan. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, karena itu yang bisa saya dharma baktikan kepada Sumenep selama 10 tahun ini. Iya, mohon izin juga ini. Ya, ya. Setelah jadi bupati, kira-kira Ya, akan mengabdi di sektor apa? Apakah fokus ke pondok ini atau gimana? iya, ke pondok itu sudah pasti, ya, karena yang netap saja sekarang sudah lebih 1.000 anak saya di luar sini. biasa. Ya. Jadi dari berbagai lapisan masyarakat, pasti itu yang utama bagi saya setelah selesai dari bupati. Tapi saya pasti ikut membangun Kabupaten Sumenep dari sisi yang lain. Tidak hanya dari sisi pendidikan khususnya yang ada di pondok pesantren. Lihat sajalah nanti saya pasti akan ikut membangun lagi. Siap, luar biasa ini. Jadi kita doakan semoga Ki Haji Bushro Karim selalu diberikan kesehatan dan akan selalu berkontribusi membangun Sumenep dalam kategori tidak sebagai bupati setelah kemudian menjabat. Yang terpenting kemudian masih ada kontribusi lah untuk pembangunan Sumenep ataupun juga untuk kemajuan Sumenep ke depannya. Jadi sekali lagi itu saja perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Bupati atas kesempatannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.